Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya Sobat Genpes? Dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa di sesi kali ini di kelas pasti ya bersama saya Sutrisna Mijaya yang mana kelas pasti ini memang kita rutin adakan untuk sahabat-sahabat Genpes semuanya. Dan kelas pasti ini memang untuk sesi kali ini saya tidak sendirian. Jadi nanti kita akan coba sharing ya tema kita kelas pasti hari ini yaitu kita ini harus apa namanya ya di hari tua nanti, nah harus ngapain sih gitu ya. Jadi nanti akan dikupas ataupun nanti akan sharing dari salah satu partner kami ya dari CGS yang di sini sudah hadir juga dari Henan Asset Management gitu ya. Di sini apa ya sudah hadir Mbak Aci ya, Mbak Ica sorry Mbak Ica dari Henan Asset Management yang mana Mbak Ica ini adalah merupakan Head dari Retail Marketing and Product Development. Nah, mana nanti akan sharing bersama sahabat-sahabat Genpes semuanya. Yang mana nanti seperti biasa yang join di live Facebook juga nanti silakan jika ada pertanyaan selama pemaparan dari pemateri silakan ajukan chat aja kolom komen dan juga bagi sahabat-sahabat Genpes yang join hadir live di Zoom kali ini juga silahkan nanti bisa cantumkan di Q&A untuk pertanyaan-pertanyaannya seputar apa yang nanti akan dibahas mengenai yang jelas produk reksadana yang mana nanti mempersiapkan masa tua kita yang nanti akan di ibaratnya akan dijelaskan semuanya oleh apa namanya narsum kita. Di sini sudah hadir, saya sapa dulu Mbak Ica. Selamat siang Mbak Ica. Halo, selamat siang Apa dari kabar Mbak Ica? rekan-rekan KPSI. Siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi terima kasih Mbak Ica atas waktunya dan sharingnya nanti dengan sahabat-sahabat Genpes semua. Jadi di sini kita investor kita sebutnya Genpes. Jadi memang investor kita ini saat ini yang hadir bisa juga ada yang non investor juga. Jadi yang calon-calon investor ya kalau Genpes ini otomatis sudah existing klien kita, udah investor kita. Dan juga di sini memang terbuka untuk publik, jadi ada juga yang mungkin belum jadi investor. Yang mana Baik, nanti perlu insight dan masukan ataupun apa namanya pengetahuan lah persiapan untuk nanti pensiun ya Mbak Ica. Jadi apa sih yang harus dilakuin nih nanti di masa pensiun karena semua orang pasti akan mengalami itu semua. Jadi betul. mungkin perlu insight dan mungkin pengalaman yang perlu bagi sobat-sobat Ngadepes ini semua. Baik, Baik, mungkin untuk supaya tidak mengurangi waktu juga, ini kita ternyata sudah jam 1:40 ya. Jadi silakan waktu dan tempat mungkin dipersilakan untuk membaca. baik. Terima kasih Pak Sutrisna dan CGSI atas kesempatannya. Kali ini saya perkenalkan dari Henan Asset Management atau Henan Asset biasanya dipanggil. Saya dengan Ica, saya mungkin intermezzo sedikit. Saya memang udah kurang lebih 12 tahun di capital market. Jadi memang saya di dunia capital market udah dari semenjak kuliah gitu. Nah, nanti kalau misalnya selama 1 jam ke depan ada pertanyaan terkait dengan reksadana, itu feel free teman-teman untuk tanya ke kita. Dan mungkin nanti Pak izin untuk bisa memberikan goodie bag kepada tiga pertanyaan terbaik selama sesi dengan CGSI ini, khusus dengan CGSI. Jadi mungkin nanti teman-teman dengan pertanyaan terbaik akan dapat goodie bag dari Henan Asset supaya inget terus nih sama Henan Asset. Baik, mungkin bisa kita mulai. Sebelum kita mulai, ini ada sedikit cuplikan video terkait dengan kenapa sih kita harus investasi. Apa sih pentingnya investasi buat kita? Mungkin bisa langsung di start. Silakan. Gila, saham yang kemarin gue beli ada 3 hari berturut-turut bro. Kemarin gue take profit kalau dulu. Buat dana darurat, gue simpan di reksadana.
Jadi, sudah berapa lama kamu merasa ingin tahu soal investasi? Sebenarnya udah lama sih dok, sejak pertama kali kerja, ya sekitar 5 tahun lalu lah. Lalu, kenapa tidak memulai investasi saja? Pengen dok, tapi semakin saya cari tahu, saya semakin yakin bahwa saya sebaiknya nggak investasi. Ngeri banget dok. Modalnya kan besar. Gimana nanti kalau nggak cuan? Ribet pula. Harus belajar analisa investasi, mantau pasar. Belum lagi banyak banget itu berita investasi bodong, P2P lending gagal bayar. Di mana ya dok tempat yang bisa saya percaya buat taruh uang saya? Wah, sudah parah ini kena investofobianya. Tapi tenang, itu bisa disembuhkan. Ini obatnya. Hah? Mahiro? Apaan ini dok? Solusi investofobia kamu. Cara mudah mulai investasi anti ribet. Gila, saham Oke, mungkin itu sedikit cuplikan dari banyak kita survei bahwa literasi di Indonesia itu masih cukup rendah dibanding dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan ini lumayan cukup tinggi, itu dikarenakan sekarang semua orang bisa menggunakan akses mobile banking, sehingga orang-orang sudah bisa melakukan transaksi melalui handphonenya. Tapi apakah dari akses yang mudah itu bisa memaksimalkan keuangan mereka? Karena untuk seseorang yang masih minim informasi terkait dengan investasi, ini menjadi ada dua aspek, teman-teman. Yang pertama menjadi terlalu berani atau terlalu khawatir. Kalau misalnya terlalu berani, kalau misalnya kita lihat daftar investasi bodong di Indonesia itu banyak sekali. Kalau misalnya kemarin aku lihat juga bahwa terkait dengan judi online ataupun investasi-investasi yang memang sekiranya embel-embel diawasi oleh OJK itu banyak banget. Sehingga banyak orang yang mau melakukan investasi dengan cara yang instan. Sedangkan kalau misalnya kita investasi, konsepnya investasi itu adalah membuat uang yang kita miliki bekerja untuk kita. Jadi uangnya itu beranak. Nah, anak si uang ini nih yang menghasilkan value yang lebih banyak lagi. Lalu ada juga orang yang terlalu khawatir. Saking banyaknya informasi yang diterima pada saat ini, kemudahan investasi saat ini, sehingga mereka takut sekali berinvestasi. Jadi sebenarnya jalan keluarnya ini kita harus mengetahui resiko sebelum kita berinvestasi. Selanjutnya, mungkin sebenarnya kalau misalnya teman-teman ngerasa investasi mahal deh kayaknya ya, reksadana itu mahal, trading itu mahal. Nah, sebenarnya dari CGSI ini sudah memfasilitasi untuk semuanya one stop solution menggunakan CGSI. Yang dimana teman-teman bisa melakukan trading dan juga membeli reksadana. Mungkin kalau misalnya teman-teman dari ngopi setiap hari atau alokasi dana yang mungkin receh atau bisa dari 50.000 bahkan reksadana itu udah bisa mulai dengan berinvestasi teman-teman. Kenapa sih kita harus berinvestasi? Sebenarnya satu, untuk mengalahkan nilai inflasi. Next. Kalau misalnya teman-teman mungkin ngerasa dulu 100.000 tuh bisa beli banyak bahan kebutuhan, tapi kenyataannya sekarang inflasi itu udah tinggi banget teman-teman. Kalau misalnya dilihat dari tabel, inflasinya sendiri per April 2025 itu di 1,95. Next, yang dimana kita berinvestasi untuk bisa mengalahkan inflasi. Karena sebenarnya kalau misalnya kita gaji, mengharapkan kenaikan gaji, itu belum tentu bisa mengalahkan inflasi. Jadi bagaimana teman-teman di sini bisa berinvestasi, namun dengan skala yang masih dikatakan aman dan nyaman untuk teman-teman berinvestasi. Karena sebenarnya investasi itu nggak bisa dengan dana yang panas atau pakai dana keseharian yang ternyata emang harus dibayarkan. Balik lagi bahwa investasi ini untuk jangka panjang ya, yang dimana untuk dana yang nanti misal dana pendidikan, dana beli rumah, dana pensiun seperti Patrisna tadi infokan, atau dana seperti menikah yang 3-4 tahun lagi. Nah, itu cocok untuk diinvestasikan daripada uangnya ditaruh di rekening atau ditaruh deposito. Karena sebenarnya deposito sendiri itu masih ada potongan pajak dan sebenarnya nggak bisa mengalahkan inflasi. Oke, next.
Oke, kalau misalnya kita lihat dari jenis-jenis investasi di sini ada beberapa kelas yang bisa kita kategorikan cocok untuk pemula dan cocok untuk yang memang sudah expert di dalam capital market. Kalau misalnya dari time frame-nya itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka yang panjang. Kalau misalnya untuk jangka pendek, yang tadi saya bilang untuk deposito, tapi kalau misal deposito sendiri sekarang udah lumayan cukup rendah ya teman-teman. Kemarin juga BI sempat menurunkan suku bunga dan keputusan yang terakhir itu menetapkan suku bunga. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman aku kenalin sama reksadana pasar uang mungkin contohnya itu salah satu alternatif untuk teman-teman coba menggantikan deposito kepada reksadana pasar uang. Nah, untuk jangka menengah ini ada obligasi seperti ORI, surat utang yang dari pemerintah maupun korporasi. Untuk jangka panjangnya sendiri, ini ada seperti emas, properti, dan juga saham. Nah, saham dikategorikan untuk jangka panjang. Memang kita sarankan kalau misalnya untuk investasi pada saham, pilihlah saham-saham yang memiliki value-nya itu baik ke depannya. Fundamentalnya teman-teman boleh dilihat. Nah, kalau misalnya untuk reksadana sendiri di sini sangat fleksibel. Dia ini depends dari kebutuhan teman-teman sendiri. Jikalau memang ternyata ada kebutuhan mendadak, mendesak, reksadana bisa dicairkan kapan saja. Tapi untuk performance-nya atau return yang didapatkan sudah pasti lebih jauh lebih unggul dibanding dari deposit. Nah, kalau misalnya reksadana mau dipanjangin time frame-nya apakah akan maksimal Kak Ica? Tentu akan lebih maksimal kalau untuk reksadananya sendiri. Nanti akan aku kenalkan kepada produk dari Henan Asset. Oke, selanjutnya. Untuk tabel instrumen investasi kurang lebih bisa dilihat teman-teman dari tabelnya sendiri. Ini adalah plus dan minusnya sendiri dari instrumen investasi yang tadi saya jelaskan dari jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kalau misalnya teman-teman sendiri mengira bahwa udah pasti deh investasi emas aja belum tentu teman-teman karena apa? Memang untuk nilainya semakin tahun semakin tinggi, apalagi di tengah sentimen global yang kurang kondusif, itu emas menjadi salah satu alternatif investasi. Tapi sebenarnya ada resiko juga teman-teman. Di mana kalau misalnya emas itu teman-teman harus kalau di saat untuk menjual, untuk likuidasinya, teman-teman juga harus membutuhkan waktu untuk hal itu. Kalau misalnya teman-teman lihat lagi properti, itu juga nggak liquid karena butuh waktu yang lama untuk menjual properti. Jadi sebenarnya kalau untuk pemula ataupun untuk usia senja itu memang menurutku disarankan bisa di reksadana. Nah, sesuai dengan profil resiko yang tadi aku bilang bahwa kita memulai investasi itu harus sesuai dengan profil resiko. Kenapa? Supaya teman-teman investasi itu nggak deg-degan, bisa tidur gitu. Nah, kalau misalnya ngerasa investasi aja kurang nyaman, gimana teman-teman untuk jangka panjang gitu. Jadi memang disarankan investasi baiknya disesuaikan dengan resiko profil diri masing-masing. Apakah itu konservatif, apakah moderat, ataupun agresif. Selanjutnya. Baik, jadi kalau secara harfiah reksadana sendiri itu sebagai salah satu instrumen investasi yang dimana total modal dari investor dikelola oleh manajer investasi. Nah, manajer investasi inilah kami, Henan Asset, menjadi salah satu manajer investasi di Indonesia. Kita sekarang masuk kepada top 20. Kita berdiri dari tahun 1990, spin-off dari Henan Putra Sekuritas, spin-off di 2006 menjadi Henan Asset Management. Nah, kita sudah melalui lumayan banyak gonjang-ganjing perekonomian. Jadi jangan ragukan lagi untuk kredibilitas dari Henan Asset sendiri. Total kita saat ini total aset kelolaan di 13,5. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat kenapa reksadana ini aman. Dan instrumen-instrumennya itu ada beberapa macam underlying. Nah, reksadana ini dikatakan aman. Kenapa? Karena pertama, kita diawasi oleh OJK dan seluruh dana investor kita itu bukan dari Henan Putirainya sendiri yang langsung pegang. Jadi nggak ada investor nanti transfer atas nama Henan Putirai.
Tapi nanti kalau misalnya teman-teman melalui CGSI untuk pembeliannya, nanti dari RDN langsung beli ke produk kita. Jadi semuanya itu dana investor adanya di bank kastadian dan pembeliannya pembelian produk reksadana kita. Selain itu, em, kita sendiri pembagian asetnya juga lumayan cukup banyak yang bisa memfasilitasi teman-teman supaya teman-teman merasa investasinya itu nyaman. Kalau misalnya reksadana sendiri itu ada reksadana 4 ya teman-teman. Ada reksadana yang paling rendah resikonya itu reksadana pasar uang. Lanjut ke reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Sehingga underlying-nya itu meliputi saham, obligasi, sukuk, deposito. Selanjutnya, ya, kalau misalnya kita bisa ibaratkan reksadana ini seperti suatu kapal yang besar yang di mana kapten kapalnya yang mengelola, yang mengarahkan itu adalah manajer investasinya. Dan dana kelolaan itu seperti kapalnya, teman-teman. Dan penumpangnya atau dana kelolaannya itu untuk investornya. Jadi sebenarnya yang membedakan apa sih manajer investasi satu dan investasi lainnya, selain dari performance funds, kita melihat kredibilitas kita bagaimana mempertahankan performance tersebut. Kalau performance mungkin dalam 1 tahun terakhir dikatakan baik, boleh teman-teman lihat secara historikal bagaimana di 3, 5, 10 tahun sebelumnya. Karena mungkin dalam 1 tahun kita bisa katakan itu lucky. Tapi kalau misalnya dalam 3, 5 tahun berturut performance-nya masih yang best performance, itu baru yang namakan memiliki strategi yang luar biasa. Nanti akan aku infokan juga terkait dengan performance reksadana dari Henan Asset. Oke, kalau misalnya reksadana ini teman-teman bisa ibaratnya dikonversikan. Kalau emas itu kan dikonversikannya sebagai gram. Kalau saham biasanya dengan lembar, 1 lot itu 100 lembar. Nah, kalau reksadana ini dengan unit penyertaan. Jadi di dalam reksadana itu saking banyaknya instrumen sesuai dengan reksadana yang dipilih, itu teman-teman gak usah pusing lagi mau pemilihan stock pickingnya seperti apa. Jadi di reksadana itu rekan-rekan hanya memilih produk yang sesuai dengan resiko profil teman-teman. Setelah itu biarkan manajer investasi yang mengelola dana teman-teman. Jadi benar-benar teman-teman merasakan performance-nya saja, tinggal nunggu uangnya berkembang saja. Oke? Em, skemanya itu yang tadi saya bilang bahwa jikalau investasinya 1 juta, nanti akan dikonversikan dengan unit penyertaan. Jadi sebenarnya di saat IHSG mungkin seperti saat ini itu sedang minus. Jadi mungkin kemungkinan hari ini harga NAV dari reksadana sendiri itu juga akan minus teman-teman. Tapi don't worry, balik lagi, investasi itu untuk jangka panjang. Karena misalnya kita lihat nanti, reksadana itu grafiknya nggak ada yang menurun teman-teman. Jadi di saat itu minus, itu menurutku saatnya untuk beli. Kenapa? Di saat teman-teman marketnya lagi koreksi, beli top up reksadana itu akan membuat jadi averaging down. Kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalnya memang ternyata NAV-nya turun terus, apakah dana akan hilang? Enggak teman-teman, karena unit penyertaannya akan stay. Yang naik turun itu NAV-nya. Oke, kita masuk ke Henan Asset sebagai manajer investasinya. Oke, Henan Asset sendiri ini adalah milestone dari Henan Asset yang tadi saya sedikit ceritakan. Kita berdiri dari tahun 1990, lalu kita spin off di tahun 2006, dan kita sudah memiliki banyak sekali penghargaan di setiap tahunnya. Nah, penghargaan terakhir yang kita dapatkan itu adalah Best Performance dari LSEG, London Stock Exchange Group, yang dimana kita mendapati Best Performance di 3 dan 5 tahun untuk Ekuitas Syariah Berkah produknya. Jadi itu adalah lembaga yang menilai produk reksadana secara global dan kita mendapati itu sebagai best performance di 3 dan 5 tahun. Oke. Oke, kalau misal untuk strategi investasi yang membuat kita beda dengan manajer investasi lainnya, kita memang
memiliki 4 strategi sebagai pilar kita, yang dimana kita memiliki long bias untuk strategi kita. Kita memang dalam menghadapi volatilitas market yang mungkin bisa dikatakan seperti hari ini atau seperti 1 tahun terakhir, itu memang kita memilih untuk bisa stock picking yang memiliki saham-saham yang memiliki fundamentalnya baik. Yang kita yakini bahwa suatu saat saham itu memang akan terbang nantinya. Nah, begitu juga dengan contrarian value dan juga beta management. Jadi memang kita mengedepankan untuk fundamental pada stock picking kita. Tapi kita juga tidak melupakan yang namanya momentum. Mungkin di saat momentum-momentum tertentu seperti minggu lalu itu mungkin yang naik adalah saham-saham LQ45 atau blue chip. Jadi memang untuk beberapa fund kita akan coba untuk memanfaatkan momentum itu jadi supaya bisa dapat performance yang lebih baik lagi. Dan selanjutnya kita akan perkenalkan beberapa jajaran dari Henan Putirai dengan Dewan Komisaris kita Bapak Laksamana Soekardi. Beliau menjabat sebagai Badan Usaha Milik Negara Menteri Investasi dan Pembinaan BUMN pada tahun 1999 hingga 2001. Lalu selanjutnya Bapak Hari Wiguna sebagai Komisaris Independen kami. Beliau memang sudah cukup lama juga di capital market, di Kepei, di Kesei, dan juga sampai saat ini di Eagle Capital. Selanjutnya Bapak Markam Halim. Beliau sangat mahir di dunia perbankan dengan historical lebih dari 15 tahun dan beliau juga sangat menguasai di dunia pasar modal. Beliau menjabat sebagai Dewan Direksi kami. Dan Dewan Direksi kami selanjutnya Bapak Edwardus Ronald Yudianto sebagai Direksi dari Teknologi dan Innovation. Baik, selanjutnya ada penghargaan dari Henan Asset Management dari setiap produk kita. Memang Henan Aset ini terkenal pada specialty and equity. Jadi teman-teman yang mau coba untuk investasi, tapi misalnya mau coba yang lebih resikonya bisa terukur dulu deh, boleh di reksadana saham untuk yang profil resikonya agresif. Tapi jangan khawatir juga teman-teman, kita juga memiliki beberapa produk yang sangat recommended banget untuk teman-teman pegang atau hold dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ini ada kuadran resiko atau imbal hasil yang bisa disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Yang dimana kalau misalnya kita tahu bahwa high risk, high return. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak bisa menerima resiko yang besar atau profil resikonya secara agresif, itu boleh banget untuk coba di reksadana saham. Tapi kalau misalnya baru pemula mau coba dulu nih Kak Ica, boleh di reksadana, pasar uang, ataupun pendapatan tetap. Tapi kalau misalnya ternyata kayak, aduh aku mau moderat aja deh, nggak mau yang terlalu agresif, tapi nggak mau yang terlalu santai juga, itu bisa di reksadana campuran. Oke, kita langsung masuk ke produk kita aja. Next. Kita yang paling minim dulu, yang dimana memang tidak ada instrumen sahamnya sama sekali. Ini ada namanya HPAM Ultima Money Market. Jadi produk ini sebenarnya cocok banget untuk para pemula atau untuk para trader yang mau parkir dulu dananya sambil ngelihat market wait and see. Jadi Ultima Money Market di sini memang instrumennya itu pasar uang, deposito, terus juga obligasi di bawah 1 tahun. Dan ini memang kalau misalnya pembelian sangat murah banget teman-teman, di 50.000 aja dengan tingkat resiko yang rendah. Karena tadi aku bilang ya, nggak ada instrumen sahamnya sama sekali. Kalaupun obligasi, obligasi di bawah 1 tahun gitu. Jadi ini cocok banget untuk yang mau replacement dari deposito, mau masuk capital market. Nah, coba dulu reksadana Ultima Money Market, pasar uang kita. Dengan performance saya bisa dilihat dalam 1 tahun terakhir itu di 5,4. Ini sudah net ya teman-teman, nggak ada potong pajak lagi. Karena reksadana itu bukan objek pajak. Selanjutnya, kita masuk ke pendapatan tetap. Ini ada HPAM pendapatan tetap prima.
Nah, kalau di sini uniknya teman-teman bisa mendapatkan dividen per 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita secara historical, 1 tahunnya itu di 8,3. Jadi untuk kuponnya itu kurang lebih di 5% per annum. Jadi sisanya adalah kenaikan dari NAV-nya. In total, teman-teman akan mendapati 8,3 dalam setiap tahunnya. Tapi lagi-lagi ini bervariatif ya teman-teman. Apakah tahun depan akan 8,3 juga Kak Ica? Belum tentu. Kemungkinan sekarang kan BI sedang menurunkan suku bunga. Jadi bisa jadi bisa lebih rendah di tahun depannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba dulu untuk pendapatan tetap prima, ini sebenarnya oke banget karena membagikan dividen setiap 3 bulan. Oke, selanjutnya kita masuk ke reksadana campuran. Ini ada namanya Fleksi Indonesia Sehat Kelas A. Nah, di sini untuk campuran yang dimana isinya adalah obligasi dan juga saham. Dengan performance secara 1 tahun itu di 15,59. Kalau misalnya kita lihat di 6 bulannya itu di 28 ya teman-teman. Jadi kita mulai dari resiko yang paling rendah, sekarang masuk ke yang campuran. Kalau misalnya teman-teman lihat performance-nya pun juga mengikuti. Tapi balik lagi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat di sini tingkat resikonya juga makin lama makin ke kanan nih, yang tinggi gitu. Nah, untuk Fleksi Indonesia Sehat ini dia masuk ke yang menengah karena ada instrumen sahamnya. Tapi don't worry teman-teman, di sini karena campuran, ini adanya tuh obligasi dan juga saham. Besaran obligasinya masih lebih cukup besar dibanding dengan sahamnya. Jadi minimal-minimal banget teman-teman mungkin karena obligasinya ini jikalau saham lagi jelek ya teman-teman lagi kurang oke nih IHSG. Ini minimal banget teman-teman terima mungkin range 6, 6,5 itu minimal banget. Nah, di sini saham memang digunakan untuk sebagai boosternya. Sehingga performance dari produk Fleksi Indonesia Sehat ini perform karena ada booster dari sahamnya. Tapi kalau misalnya IHSG atau market lagi jelek, gimana kayak Ica sahamnya? Mungkin kita akan pick beberapa saham yang memang oke ke depannya atau bahkan kita nggak ada sama sekali gitu. Tapi kemungkinan nggak ada sama sekali itu sangat kecil ya. Jadi kita mungkin ada beberapa pick stock pick aja yang memang kita yakini ke depannya oke dan bisa ngebooster dari performance HPM Fleksi Indonesia Sehat. Lalu kita masuk ke reksadana saham nih. Untuk Ultima Equitas 1, secara 6 bulan terakhir itu performance-nya di 38%. Ini untuk tingkat resiko yang lumayan cukup tinggi, teman-teman. Dan lumayan panjang. Kenapa? Karena underlying ini saham. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang punya investasi di 5 sampai 10 tahun, itu oke. Jadi di saat IHSG atau market capital market lagi crash atau lagi kurang oke lah, kurang perform lah selama 1 tahun itu enggak terlalu memikirkan gitu karena memang balik lagi teman-teman tujuan investasinya untuk jangka panjang gitu minimal 3 tahun untuk yang di reksadana saham. Selanjutnya, nah ini adalah ekuitas syariah berkah yang tadi saya ceritakan untuk total AUM-nya sendiri udah di 1,5 T. Sama tingkat resikonya juga tinggi karena underlying-nya adalah saham-saham berbasis syariah. Nah, kalau misalnya dilihat jangka waktu investasinya juga tergolong yang panjang, teman-teman. Kalau misalnya dilihat di sini performance-nya selama 6 bulan terakhir ini lebih tinggi daripada Ultima Equitas 1 ya. Dia di 50,41. Jadi eh, sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau untuk jangka panjang, diversifikasinya juga boleh di beberapa reksadana saham di Henan sih. Dan ini semua tersedia di CGSI. Jadi CGSI itu one stop solution. Teman-teman bisa beli semuanya dari aplikasi CGSI. Untuk ekuitas syariah berkah ini emang aku recommended banget sama teman-teman karena memang syariah berkah ini karena basicnya syariah, jadi kita benar-benar ngelihat stock pickingnya itu selain fundamentalnya yang baik, tetapi juga memenuhi aspek dari syariah itu sendiri. Oke,
Yang kedua ini ada Syariah Ekuitas, juga kurang lebih sama. Cuma memang untuk dana kelolaannya mungkin masih kecil di 473 miliar nih teman-teman. Jadi ibaratnya kalau tadi udah kapal besar, ini kapal yang masih middle lah. Jadi kalau misalnya untuk ngejar-ngejar performance, harusnya ini masih oke. Sama untuk tingkat resikonya karena ini saham juga tergolong yang tinggi dan untuk investasi memang disarankan untuk jangka yang panjang. Oke, selanjutnya kita Henan Aset sendiri memiliki beberapa cabang, tapi di CGSI sudah mencakup semua kebutuhan nasabah. Jadi boleh next kita balik ke Mas Sutrisna. Terima kasih. Kalau ada Q&A, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ica ya. Mungkin sedikit ya Sobat Genpes semuanya. Ini sebelum nanti ke Q&A Mbak Ica, nanti saya sedikit mau jelaskan ke sahabat-sahabat Genpes yang khususnya udah existing klien ya, dan mungkin juga yang bagi non investor nanti juga bisa mengikuti. Jadi tahapan di CGS nanti Sobat Genpes apa yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ica, produk-produknya memang ada di kami di platform iTrade Fund. Jadi nanti mungkin Sobat Genpes bagi yang belum aware nih ataupun belum tahu atau bahkan baru tahu ternyata si Ges punya iTrade Fund ataupun punya reksadana. Nah, nanti bagaimana cara aktivasinya karena memang harus registrasi lagi, aktivasi lagi ya. Nah, saya sedikit mungkin simulasikan nanti sebelum ke Q&A ya Mbak Ica ya. Jadi sedikit saya izin dulu supaya buat sahabat Genpes yang khususnya yang baru-baru jadi tahu bagaimana cara aktivasinya. Jadi nanti sahabat Genpes sebelum memulai untuk nanti beli di iTrade Fund, pertama memang sobat Genpes ini kan sudah aktif sebagai nasabah yang equity khususnya. Jadi nanti ketika mau beli reksadana itu harus diaktifasi lagi untuk yang mutual fund-nya ataupun yang reksadananya. Nanti tinggal masukkan user name-nya atau user ID-nya sama seperti yang equity yang di saham. Terus nanti passwordnya silahkan bikin password bisa disamakan juga nggak apa-apa dengan equity supaya nggak bingung gitu ya biar nggak banyak apa namanya kata sandi atau password nanti silahkan dikonfirm ulang kata sandinya atau passwordnya nanti tinggal daftar. Daftarnya sebetulnya simpel nanti cuma sedikit ada beberapa data diri yang nanti juga udah autofill dan nanti tinggal diisi data-data yang memang masih ada beberapa yang harus diisi. Yang jelas nanti di akhir itu ada semacam apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang mana sebetulnya ini fungsinya nanti melihat dari profil risiko sahabat-sahabat Genpes semuanya. Ya, jadi nanti di situ ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan apakah apa namanya dengan berapa persen total aset yang Anda alokasikan dan sebagainya. Nanti sahabat-sahabat Genpes silakan bisa diisi. Nanti di akhir itu nanti bisa kelihatan. Sahabat Genpes itu nanti kategorinya itu dia masuk yang konservatif atau yang agresif ya itu nanti kelihatan ketika nanti Sobat Genpes sudah mengisi KYC pertanyaan-pertanyaan di yang akhir tadi ya jadi ini juga untuk memudahkan sahabat-sahabat Genpes untuk memilih reksadananya seperti tadi kan apa namanya di Henan itu ada berapa yang memang di kami hampir semua produk jenisnya ada dari mulai yang produk pendapatan tetap ya terus juga ada yang equity gitu ya ada juga yang syariah yang Mbak Ica ya jadi Tuh. semuanya ada hampir lengkap semuanya jadi nanti sahabat Genpes ya ini saya coba akses ke iTrade Fund ya ke iTrade Fund-nya jadi nanti kalau kita search filter di sini ada Henan gitu ya klik Henan ini adalah produk-produk yang tadi dijelaskan oleh Mbak Ica ya ada reksadana HP Fleksi Indonesia Sehat kelas A gitu ya ada yang equity syariah berkah ada juga yang Ultima ada yang money market pendapat tetap di sini nanti kelihatan ini tuh pendapatan ini produknya apa kategorinya di sini udah kelihatan juga oh pasar uang pendapatan tetap gitu ya ada yang saham nanti silakan sahabat-sahabat Genpes tinggal pilih disesuaikan dengan profil risikonya ataupun dengan tujuannya goalsnya gitu ya. Tadi mungkin ada yang cocok. Nanti bisa ditanyakan juga sahabat Genpes. Kira-kira kalau minta rekomendasi, kira-kira yang kalau pengen buat long term itu yang mana? Nanti bisa ditanyakan silakan di kolom Q&A. Dan juga sahabat-sahabat yang live di Facebook silakan juga di kolom komen. Nanti saya akan bacakan.
Nah, ini di sini sekilas bisa filter sebetulnya sahabat Genpes. Performanya tadi sempat disampaikan sama sedikit dijelaskan sama Mbak Ica ya, reksadana Fleksi ini ternyata performanya 1 tahun cukup lumayan besar gitu ya, returnnya sampai 21,27%. Ini cukup lumayan menarik. Jadi sahabat Genpes tinggal klik aja beli, ya tinggal klik beli, sederhana sebetulnya, nanti tinggal klik beli. Nanti di situ mungkin nanti bisa dibaca dulu sahabat Genpes. Minimal nanti di situ ada fun fact sheet-nya. Nanti fun fact sheet-nya tadi seperti yang tadi sedikit dijelaskan oleh Mbak Ica, itu fun fact sheet-nya perlu Sobat Genpes baca itu dulu supaya melihat kira-kira ada gambaran lah ini tuh sebenarnya reksadananya tuh kalau isinya tuh ada apa aja sih gitu ya, dan strateginya seperti apa gitu. Tapi kalau memang Sobat Genpes ada waktu dan perlu juga tuh baca ada prospektusnya juga, silakan tinggal di download saja, tinggal diklik saja. Itu ya sahabat Genpes semuanya. Jadi untuk cara transaksinya mudah, nanti tinggal ke iTrade tapi pertama harus registrasi aktivasi dulu bagi yang belum. Tapi sahabat Genpes yang sudah aktivasi, nanti tinggal pilih produknya, filter saja produk Henan, nanti akan muncul apa namanya nama-nama produknya. Sekaligus juga dengan kategori jenis-jenis produknya gitu ya. Kita searching filter seperti ini, nanti akan muncul produk-produk Henan. Nanti silakan tinggal dibeli, tinggal klik buy gitu ya. Nanti nominalnya berapa kelihatan di situ, minimal pembeliannya gitu ya. Dan batasan batasan maksimalnya nggak ada ya Mbak Ica ya. Jadi kalau Ada Pak. minimal ada produknya yang 100.000 gitu ya. Betul. Gitu. Jauh juga tadi sempat ada di mention ada yang 10.000 ya Mbak Ica ya. Untuk yang 10.000 kita lagi proses, Pak, Oh untuk lagi proses, masuk oke. CGS juga. Jadi sekarang masih minimal di 50.000 nih, Pak Trisna. Oke, 50.000 ya. Jadi nanti sahabat Genpes, siapa tahu mungkin yang join hari ini ada yang dari mahasiswa pelajar, boleh nanti bisa tanyakan produknya. Baik, itu ya sahabat-sahabat Genpes semuanya. Saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Genpes. Saya coba stop ini dulu. Oke, ada pertanyaan nih Mbak Ica dari Mbak Novita. Siang, Bapak Ibu, selamat sehat semuanya. Apa yang saya akan bertanya, bagaimana cara menentukan jenis investasi yang sesuai dengan profil risiko, serta bagaimana cara Henan untuk meyakinkan seorang kalau investasi di Henan itu aman. Mungkin langsung dijawab aja satu-satu ya, Mbak Ica ya, biar biar nggak ini ya. Ya silakan mungkin, Mbak Ica. Oke, boleh. Sebelumnya selamat siang, Ibu Novita. Bagaimana cara menentukan jenis investasi yang sesuai dengan profil resiko seseorang? Jadi sebenarnya Bu Novita mungkin di saat Ibu mendaftar pada CGSI nanti, itu akan ada kuesioner yang sesuai dengan kondisi Ibu atau profil Ibu. Jadi nanti akan ada nilai-nilainya. Itu yang menentukan ibu apakah masuk ke kelas yang konservatif, moderat, ataupun agresif. Itu ada di kuesioner dari CGSI-nya ya Pak, kalau nggak salah ya Pak Sutrisna ya. Ya. Ya, jadi sebelum ibu melakukan investasi, di saat ibu pembukaan account atau coba daftar di CGSI, itu nanti ada arahannya ibu. Jadi ibu akan jawab, nanti hasilnya itu akan keluar seperti apakah profil resiko ibu. Nah, kalau misalnya ternyata keluar yang konservatif, mungkin nanti akan didapat diarahkan juga Bu untuk lebih banyak porsinya kepada reksadana pasar uang maupun pendapatan tetap. Kalau misalnya emang Ibu mau coba untuk trading juga, diversifikasi ya Bu, bagi-bagi penempatan, itu mungkin Ibu stock pickingnya bisa kepada saham-saham yang blue chip atau di saham-saham LQ45. Nanti akan dibantu tim CGSI untuk stock picking Ibu Novita. Lalu bagaimana cara Henan untuk meyakinkan? Baik, sebelumnya memang kalau misalnya Ibu Novita bisa kunjungi dulu juga, kenali Henan lebih jauh juga melalui website kami, Bu. Memang Henan Putirai sendiri, kami itu memiliki sister company juga yang mungkin ibu pernah dengar juga sebagai Henan Putira Sekuritas. Namun kita di sini sebagai Henan Aset. Kan kalau misal dikatakan aman, ibu don't worry karena kita memiliki historical dan sudah melewati masa krisis
beberapa kali dari krisis tahun 98, 2008, terakhir itu pandemi yang kita lewati bareng-bareng ya Ibu. Terus juga sekarang masih volatile, Alhamdulillah, puji Tuhan, kita masih berdiri di sini. Jadi kalau misalnya untuk Henan Putire sendiri nggak usah Ibu ragukan lagi, karena kita di sini memang sudah firm lah, ibaratnya sudah melewati banyak badai, sehingga sejauh ini, Alhamdulillah puji Tuhan, kita masih dipercayai oleh banyaknya investor untuk bisa terus berkarya dan mengelola dana dari banyaknya investor kita. Ibu juga jangan khawatir karena dana ibu nggak akan hilang karena kita semua diawasi OJK. Dan seluruh dana investor itu masuknya nggak ke atas nama PT CGSI atau ke PT Henan Aset. Untuk ibu pembelian reksadana itu akan langsung masuk ke atas nama produk ibu. Begitupun saat melakukan redemption atau pencairan, itu dari produk akan langsung ke rekening ibu. Nah, lebih amannya lagi, kalau reksadana itu harus sesuai dengan atas nama pemilik unit penyertaan. Jadi beda nama satu angka, satu huruf aja itu akan ke decline. Jadi memang harus atas nama ibu dan ibu membelinya harus atas nama ibu juga. Jadi sebegitu kita menjaga secure-nya dana investor kita. Jadi don't worry Bu Novita, mungkin Bu Novita boleh coba sedikit dulu aja di reksadana. Jikalau ibu udah ngerasa nyaman untuk investasi di reksadana, boleh untuk tambah lagi Bu reksadananya gitu. Semoga menjawab ya Bu Novita ya. Baik, terima kasih Mbak Ica atas jawabannya ya. Itu jadi insya Allah ini karena memang atas nama sendiri ya nasabah itu sendiri ya dan juga Oh, memang auto debit kredit juga langsung otomatis dari RDN gitu ya karena nasabah equity itu punya RDN gitu ya. Jadi so far pasti akan dengan nama yang sama. Jadi udah otomatis insya Allah ini sudah aman lah karena tidak atas nama CGS ataupun tidak atas nama Henan Asset Management juga gitu ya. betul. Baik, oke. Berikutnya ya Mbak Ica ya nih. Saya bacakan lagi pertanyaan dari Sebastian ini untuk perbedaan stock pickingnya yang antara strategi HPAM ekuitas syariah dengan yang ekuitas syariah yang berkah nih, Ya. Mbak Ica mungkin sedikit bisa dijelaskan mungkin ke Pak Oke. Sebastian ini mungkin dia pengen tahu ini perbedaan stock pickingnya nyati di mana sih antara yang syariah gitu dengan yang ibaratnya ini yang konvensional dengan yang syariah gitu lah ya tapi dengan Dua-duanya sama-sama syariah sebenarnya Pak Trisna. oh sama syariah ya. Betul, cuma yang satu pakai berkah, yang satu syariah ekuitas saja gitu. Oke, apa mungkin bedanya ini yang dipertanyakan sama Pak Sebastian sepertinya Mbak Ica mungkin penasaran atau apa bedanya itu. Siap. Jadi sebenarnya Pak Aldrich, Sebastian, salam kenal Pak. Izin untuk jawab, semoga bisa membantu Bapak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk ekuitas syariah berkah dan syariah ekuitas, keduanya memiliki underlying stock picking yang syariah, yang dimana memang saham-sahamnya tidak mengandung seperti riba, saham-saham bank itu kita nggak ambil, nggak boleh, saham-saham perhotelan, terus saham-saham rokok itu kita tidak diperbolehkan. Itu mungkin yang basicnya ya Pak. Secara underlyingnya adalah saham-saham yang syariah. Tapi terkait dengan strategi antara berkah dan syariah ekuitas, kalau berkah ini lebih kepada long bias stock picking syariahnya, yang dimana dari manajer investasi atau Henan kita sendiri itu memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan ke reksadana saham, obligasi, pasar uang tergantung dengan kondisi market. Nah, di berkah ini posisi sahamnya ini bisa lebih besar di saat market sedang bullish. Nah, tujuannya di sini atau kalau misalnya kita lihat dibanding dengan syariah ekuitas, kalau si syariah ekuitas itu lebih kepada beta manajemen, akhirnya lebih aktif dalam mengelola resiko. Jadi kalau misalnya dari strateginya sendiri, si ekuitas syariah berkah ini lebih less volatile dibanding dengan si syariah ekuitas. Jadi kalau misalnya ngelihat dari sisi jangka panjang, sebenarnya lebih cocok yang di berkah karena memang ini dia lebih mementingkan untuk jangka panjang atau ngelihat dari fundamentalnya yang jangka panjang. Jadi lebih besar produk-produk yang sorry, saham-saham yang
memiliki fundamentalnya baik, terus juga less volatile. Nah, itu di berkah. Tapi kalau misalnya di syariah ekuitas itu lebih agresif dibanding berkah sendiri. Kenapa? Karena dia mengejar dari beta manajemennya sendiri. Jadi lebih volatile. Kurang lebih seperti itu untuk strateginya. Jadi bisa disesuaikan lagi kepada risk appetite-nya dari Pak Aldrich Sebastian. Kurang lebih gitu sih. Oke, jadi sebetulnya Pak Sebastian bisa kalau ngecek di iTrade Fund itu udah kelihatan tuh returnnya tuh kelihatan jauh banget gitu antara yang berkah ya dengan yang syariah yang ekuitas itu ya Mbak Ica ya. Jadi memang Yes. karena apa namanya tipikalnya itu memang kalau tadi kalau misalkan untuk long term gitu ya, Hmm. memang dicocokinya yang berkah ya Mbak Ica ya. Iya, betul. Bisa jadi salah satu pilihan nih yaitu di berkah untuk yang lebih panjang karena fluktuasi marketnya itu lebih lebih bisa dikontrol gitu, bisa diterima gitu, Pak. Tapi kalau misalnya long term termnya lebih pendek mungkin bisa dicocokin kepada si syariah ekuitas. Oke. Tapi Gitu. lah kompos dari sisi komposisi itu sendiri mungkin juga yang jelas mungkin di indeks-indeks yang ibaratnya kalau di LQ45 tuh kalau di syariah kan ada JI gitu ya Mbak ya Ya. Ica ya. Jadi mungkin porsinya pun mungkin hampir lebih mirip atau ada memang perbedaan ya kalau yang berkas sama yang equity syariah biasa. Jadi karena memang kan bisa jadi karena mungkin yang equities biasa nih isinya ya mungkin termasuk saham-saham syariah saja, tapi yang kayak yang mungkin layer 2 atau yang gimana gitu ya, Hmm. ataupun yang kalau yang berkah ini memang mostly mungkin hampir berapa persennya tuh di yang JI-nya gitu atau gimana tuh komposisi itunya Mbak Ica ya. Kalau untuk komposisinya beda ya Pak Sutrisna. Jadi memang kalau misalnya yang di berkah ini komposisinya ibaratnya lebih kepada di first layernya atau di blue chipnya lah. Tapi kalau misalnya di syariah ekuitas itu lebih kepada mungkin ada beberapa yang di second layer gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang tapi jangan lupa kita kadang suka momentum juga ya Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari universe-nya si Ekuitas Syariah Berkah memang lebih banyak kepada yang first liner dibanding dengan si Syariah Ekuitas kurang lebih kayak gitu. Oke, baik terima kasih Mbak Ica. Itu ya mungkin cukup menjawabnya untuk Pak Sebastian ya. Oke, berikutnya nih Mbak Eca. Ini pertanyaannya lumayan cukup banyak nih Mbak Eca. Ada yang satu orang Mantap. pertanyaan tiga nih. Oke, saya coba sebutkan dari Pak Effendi ya. Ini ada tiga pertanyaan, tapi yang pertanyaan ketiga kayaknya untuk si GS nanti saya akan coba bantu jawab. Yang pertama, apa produk investasi reksadana Henan yang cocok dengan kondisi saat ini? Oke. Terus Oke. yang satu-satu Oh, dulu ini ya. Oke, lanjut oke. dulu aja ya Pak ya. Oke. Nanti baru aku jawab ya. Baik. Hmm. Oke, kalau reksadana Henan yang cocok dengan kondisi saat ini, kalau misal kita lihat saat ini memang market lagi volatile banget ya Pak ya. Seperti hari ini contohnya, kalau misal kita lihat dari bursa secara global itu menghijau, tapi IHSG sendiri tiba-tiba drop di 3% gitu. Kalau misalnya kita lihat dari satu bulan terakhir juga IHSG sideways aja dari 8.000 all time high sempat 83 balik lagi ke 8.000. Jadi menurutku market memang masih wait and see karena masih ngelihat juga kebijakan fiskal dari pemerintah kita seperti apa. Kita juga kalau misalnya ngelihat dari secara global masih ngelihat antara US juga dengan China seperti apa. Jadi memang market masih wait and see nih Pak Vincent Effendi. Jadi kalau misalnya mau dilihat yang cocok seperti apa, kalau misal Bapak mau parkir dulu daripada dananya ngendap, sambil ngelihat market cocoknya beli saham yang mana, itu bisa untuk di pasar uang. Karena sebenarnya pasar uang sendiri itu pencairannya cukup cepat ya Pak. Itu DP plus satu aja sebelum pukul 12 siang. Jadi dananya sebelumnya besokannya itu udah masuk maksimal jam 4. Udah bisa langsung digunakan lagi. Tapi kalau misalnya memang ternyata sampai mau dilihat 3 bulan terakhir ini dulu deh, mau ngeliat nih window dressingnya seperti apa atau market atau bahkan mau coba fokus investasi di reksadana aja dengan kondisi yang kayak gini, aku malah nyaranin bisa di campuran atau juga di equity dalam 1 tahun ya Pak penglihatannya.
Jadi itu boleh dicoba atau bahkan pendapatan tetap boleh dicoba. Jadi kalau misalnya Bapak mau fokus kepada reksadana aja dengan kondisi yang saat ini, menurutku tetap diversifikasi. Kalau misalnya market IHSG-nya sedang koreksi, itu boleh dicicil beli kepada reksadana saham. Tapi kalau misal Bapak mau langsung lamsam masuk ke dalam 1 tahun, nanti Bapak lihat lagi, itu boleh di reksadana campuran, Fleksi Indonesia Sehat kelas A. Atau Bapak mau dapat dividen per 3 bulan, itu boleh di pendapatan tetap prima. Gitu sih Pak. Menurut aku, walaupun fokus ke reksadana harus tetap diversifikasi. Baik, oke. Jadi hampir semua produk yang bisa dimasukkan ya. Sebetulnya Betul Pak tadi Sut. mungkin Mbak apa pertanyaan dari Pak Effendi mungkin langsung to the point mana sih produknya. Nanti Mbak Effendi bisa ngecek di iTrade Fund. Tadi ada money market, memang Henan juga di kami kita Ultima itu produk Henan yang money market. Nanti Pak Effendi bisa coba langsung subscribe saja ya Ultima. Terus juga ada yang pendapat tetapnya tadi rekomendasinya yang apa tadi Mbak Ica yang ini ya eh, yang direkomendasi untuk pendapatan tetapnya antara Pendapatan yang tetap prima. kita ada Hena pendapat tetap prima ya. Nah, nanti Betul. Pak Effendi bisa pilih yang apa pendapatan tetap yang pendapatan Henam yang prima gitu ya. Jadi nanti tinggal bisa pilih dua produk itu gitu ya. Nah, itu mungkin udah dikasih tahu eh, rekomendasi langsung itu produknya yang mungkin kondisi saat market saat ini seperti ini ya gitu ya. Yang Oke. kedua ini pertanyaannya Mbak Ica, apa ada produk investasi reksadana Henan bila di redeem dana sudah masuk DRDN T+1? Ya, ada Pak yang dari Henan HPAM Ultima Money Market itu T+1 Pak. Jadi tapi Bapak prosesnya itu di market sebelum sesi 1 selesai ya Pak. Itu pasti akan masuknya esok di jam 4 maksimal. Tapi biasanya di jam 1, di jam 2 dananya udah ready masuk ke RDN lagi atau masuk ke rekening Pak Vincent Effendi. Jadi sebenarnya ini cocok banget yang tadi Ica bilang untuk dana parkir. Kalau misalnya Bapak ternyata, wah kayaknya market udah oke lah nih untuk trading lagi, bisa langsung dicairin Pak. Itu di HPAM Ultima Money Market. Oke, tapi harus diperhatikan juga ya Pak Effendi ya. Ada cut off-nya tuh. Jadi jangan sampai Betul. lewat dari cut off-nya yang mana tadi disarankan di bawah sesi satu ya. Jadi di bawah Sebelum jam sesi satu satu selesai. supaya nanti bisa disetelkan di besok harinya atau T+1-nya. Gitu ya Mbak Ica ya. Tapi Tuh. apa yang terjadi kalau lewat cut off-nya Mbak Ica? Pasti akan berikutnya lagi di lusa Iya, berarti. jadi T+2 Pak. Kalau Ya, potongnya oke. udah lewat. Ya, itu ya Pak Effendi ya harus perhatikan ya. Jadi ada cut off-nya. Jadi ketika ngeridimnya ada cut off-nya. Oke. Terus yang ketiga ini lebih ke CGS sebetulnya. Saya coba bantu jawab aja ya. Jadi bagaimana cara beli obligasi di CGS iTrade Fund. Jadi di menu iTrade Fund itu ya tadi tuh ada menu obligasi ya Pak Effendi. Klik aja menu obligasinya, nanti masuk ke list obligasi, nanti akan kelihatan obligasi mana aja yang sedang kita tawarkan ya. Di sana pun ada obligasi yang dari konvensional, syariah pun juga ada. Ya, jadi kalau yang syariah di situ biasanya ada nama-nama yang asing lah, berbau Arab-Arab gitu, sukuk istilahnya. Ya, orang kenanya obligasi syariah, tapi sebetulnya bahasanya udah diganti sekarang sukuk. Ya, ada pakai akadnya kemudian pakai akad mudorobah. Itu juga nanti bisa dilihat berapa kuponnya, berapa pricingnya, gitu ya. Nanti bisa kelihatan di menu obligasi Pak Effendi. Nanti tinggal klik aja. Kalau tadi saya tampilkan memang saya ngebukanya list menunya reksadana gitu ya. Nanti di bawahnya ada sebetulnya menu yang untuk obligasi. Itu ya Pak Effendi ya untuk melengkapi pertanyaannya yang ketiga. Jadi mudah-mudahan bisa menjawab dan bisa langsung silakan beli produknya langsung ya di iTrade Fund. Berikutnya nih Mbak Ica ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Angel. Kamu mau tanya kalau AUM dan rating pada produk reksadana apakah memiliki pengaruh besar dalam likuiditas dari produk tersebut? Silakan Mbak Ica. Baik, jadi kalau misalnya untuk rating pada produk dan juga AUM, sebenarnya kalau dikatakan likuidasi, reksadana itu memang tidak boleh menahan dana nasabah. Jadi kalau misalnya Mbak Angela Esther membeli reksadana, itu udah pasti likuidasi, udah pasti cair gitu. Dan itu ada ketentuannya yang dimana saham itu T+3, reksadana saham itu T+3.
Untuk reksadana pasar uang itu di T+1. Nah, untuk di Henan sendiri campuran dan juga pendapatan tetap itu di T+3. Itu udah pasti masuk ke Mbak Angela lagi gitu. Dan kalau misalnya memiliki pengaruh besar, menurutku enggak, karena ratingnya sendiri di sini itu untuk lebih kepada ranking kalau AUM. Jadi sejauh ini untuk peringkat 10 besar memang dikuasai yang pertama manajer investasi yang memiliki grouping. Yang kedua, instansi BUMN seperti Mandiri, BNI, BRI gitu. Dan sisanya selain itu yang berdiri sendiri lah, kayak seperti Henan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya ngelihat AUM dan rating pada produk itu nggak mempengaruhi likuidasi karena rating pada produk itu melihat kestabilan dari performance produk itu sendiri. Karena kalau misal tadi saya sempat jelaskan, mungkin dalam 1 tahun terakhir performance-nya luar biasa, mungkin pada tahun itu stock picking mereka lagi oke. Tapi kalau misalnya reksadana, untuk investasi di reksadana, please cek di 3-5 tahun. Itu memperlihatkan, merefleksikan bagaimana manajer investasi tersebut bisa stabil, konstan, memberikan performance yang terbaik. Jadi nggak cuma di 1 tahun terakhir aja atau di 6 bulan terakhir aja bahkan. Karena balik lagi reksadana itu untuk jangka panjang, Mbak Angela. Jadi sebisa mungkin please cek untuk konsistensi dari performance fund itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, itu ya jawabannya mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Mbak Angel ya. Terus berikutnya nih Mbak Ica, ada pertanyaan dari Pak Adi Surya. Ini nanya mengenai RDPT Henan itu kan bagi dividen, bagi imbal hasil ya, bagi Betul. ngasih imbal hasil lah gitu ya. Kenapa tim Henan AM membagikan imbal hasil pada RDPT yang mana seharusnya katanya ya bisa memaksimalkan NAV atau NAV Oke, gitu ya pada produk RDPT ini gitu kan. Dan baik. berapa bobot antara obligasi korporasi dan obligasi negara pada RDPT ini gitu ya. Mungkin bisa langsung dijawab Mbak Ica. Oke, ini langsung di pendapatan tetap prima berarti ya Pak Adi ya. Salam kenal Bapak. Jadi betul, Henan sendiri untuk pendapatan tetapnya itu memiliki 3 varian Pak. Salah satunya pendapatan tetap prima yang dimana dalamnya itu mixing antara corporate dan Govies. Kenapa kita lakukan pembagian dividen? Kenapa nggak langsung dinaikin NAV aja Mbak Ica? Padahal itu bisa untuk kenaikan NAV. Jadi sebenarnya memang kita memiliki yang tadi Ica bilang bahwa ada 3. Dan yang mixing ini kita berikan fitur pembagian dividen supaya bisa lebih memaksimalkan cash flow. Jadi tujuannya itu memang untuk income oriented. Jadi 2 produk pendapatan tetap kita lainnya memang dimaksimalkan dalam NAV. Tapi untuk pendapatan tetap prima ini memang spesial, Pak. Jadi ini sebagai preferensi untuk investor yang konservatif, yang dimana bisa mengharapkan cash flow rutin, kayak deposito konsepnya. Jadi kita buat produk ini memang untuk penjajakan lebih lanjut kepada orang-orang yang tadinya deposito dapat bunga misal per 3 bulan. Nah, kita kenalin lah pendapatan tetap kita ini sebagai salah satu pengganti deposito. Jadi kita mulai literasinya seperti itu, Pak, menjadi salah satu pilihan untuk another option dari deposito. Jadi untuk nasabah yang memang mengharapkan cash flow yang rutin, ini bisa masuk ke pendapatan tetap prima. Nah, selain itu memang manajemen liquidity. Jadi selain kita bisa pantau dari cash flow per 3 bulan, kita juga ngeliat liquidity-nya ini, berharap si investor-investor ini minimal banget stay di 3 bulan supaya mendapatkan atau merasakan lah kupon yang kita bagikan per 3 bulan tersebut. Dan yang terakhir yang tadi aku bilang bahwa tujuannya itu untuk income oriented. Memang dirancang untuk bukan semata-mata dari capital gain. Jadi memang dirancang untuk merasakan dulu investasi di reksadana. Jadi bagian dari value proposition kita seperti itu. Dan kalau misalnya ditanya berapa besarannya, memang 50-50 Pak, setiap bulan mungkin bisa berganti.
Mungkin bulan kemarin banyakan Govies, kurangnya corporate, tapi bisa jadi untuk bulan ini kita ada repositioning yang dimana mungkin lebih besar corporate dibanding Govies, kurang lebih seperti itu. Namun strateginya untuk pendapatan tetap prima memang di mixing, tetapi mungkin kalau misalnya aku boleh lihat di angka 65-70 kebanyakan di corporate. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, Semoga menjawab baik. ya, Pak Adi Surya. Baik, mudah-mudahan bisa membantu ya informasi ini dan sebetulnya juga banyak sobat Genpes yang belum tahu Mbak Ica bahwasanya reksadana ada atau yang ngasih imbal hasil gitu ya kayak mirip kayak deposito. Nah, ini Yes, produknya gitu ya. betul, Memang Pak. produk iya, memang produk ini diperuntukkan untuk yang deposan-deposan sebetulnya ya. Benar, Jadi untuk alternatif benar, lah, alternatif bagi benar. deposan-deposan yang mungkin tahunya hanya naruh uangnya di bank gitu ya di deposito. Nah, ini ada produk pasar modal atau produk investasi yang hampir mirip gitu ya dengan deposito. Kan Betul. itu marketnya emang di situ ya Mbak Ica ya. Betul, Pak. Banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lihat ya, Pak, dana di deposito itu masih kurang lebih 500 T lebih, Pak. Itu belum Iya. masuk capital market, Pak. Itu belum masuk ke market kita nih. Nah, itu PR Oke. kita kan, Pak, untuk bisa melakukan literasi supaya move ke capital market. Nah, salah satu jembatan yang dibikin dari Henan untuk para deposan ke reksadana yaitu si reksadana pendapatan tetap ini Pak. Karena kalau dibilang aman aman. Dapat kupon per 3 bulan atau sebagai pengganti bunga iya gitu. Jadi minimal banget nasabah ngerasain oh reksadana tuh nyaman ya, oh aman ya gitu. Kayak bank juga ya gitu sih Pak. Karena kan banyak banget sekarang kalau di berita investasi bodong itu marak banget di TV-TV, disiarkan. Tapi untuk performance investasi yang baik dan bagus, yang firm, itu nggak diberitakan, Pak. Jadi itu emang PR buat kita sebagai pelaku market untuk bisa mendistribusikan, meliterasikan bahwa yuk pelan-pelan cobain investasi. Investasi aman kok, asal jalannya benar. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ica. Ini cukup informatif nih. Insya Allah Sobat Genpes ini sudah mulai tercerahkan nih. Jadi sudah tahu ternyata ada produk yang mirip dengan deposito gitu, tapi ini produknya investasi gitu ya. Dan bahkan juga sebetulnya benefitnya jadinya dua ya Mbak Ica. Selain Ya, dia ada kupon, plus juga dia ada kemungkinan berhasil, potensi berhasil dari ketika mungkin dia jual gitu ya. Dan dari betul. pertumbuhan NAB NAV. yang diinvestasikan tersebut. Baik, Iya. itu ya mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Pak Adi. Berikutnya ini Mbak Angel nanya lagi nih. Ya, Boleh ya Mbak Ica yang nanya lagi? boleh. Apakah produk reksadana ada biaya-biaya? Jadi pengen tahu nih biayanya apa aja yang muncul gitu ya untuk pembelian dan penjualan atau ada biaya apa lagi sih gitu. Mungkin silakan Boleh. Ica. Jadi kalau misalnya untuk beli produk Henan di CGSI itu nggak ada biaya-biaya Mbak Angela. Jadi bisa langsung beli aja. Untuk pembelian, penjualan, switching itu nggak dikenakan Mbak Angela. Jadi full 100% dana yang Mbak Angela itu langsung diinvestasikan gitu. Nah mungkin tambahan aja Pak Sutrisna bahwa kalau misalnya di pendapatan tetap itu karena memang minimal banget 3 bulan itu kita bagi dividen atau kupon. Jadi kalau misalnya di bawah 3 bulan investasinya itu terkena fee tuh Pak Sutrisna, fee Hmm. redemption. Nah makanya kenapa diterapkan seperti itu supaya teman-teman atau rekan-rekan dari CGSI bisa merasakan dulu minimal 3 bulan lah cobain di pendapatan tetap prima. Terus kalau udah lebih dari 3 bulan apakah masih kena Mbak Ica? Nggak kena. Jadi minimal banget di 3 bulan nih, gitu. Boleh tahu mungkin disebutkan biaya redemptionnya kalau di bawah 3 bulan Mbak Ica, biar mungkin tahu juga Mbak Angel mungkin Biayanya belum tahu. kena di situ kena di 2% untuk manajemen dari manajemen fee dari produk pendapatan tetap prima Pak Sutrisna. Tapi aduh berarti nggak boleh dicairin dong Mbak Ica di bawah 3 bulan. Oh boleh karena reksadana kan nggak boleh melarang investornya nggak nyairin gitu. Boleh boleh dicairin tapi kena fee 2%. Nah gimana sih caranya untuk nggak kena fee Mbak Ica mau yang normal-normal aja? Khusus pendapatan tetap prima itu di atas 3 bulan, 3 bulan 1 hari aja itu udah nggak kena fee Mas Sutrisna. Kalau untuk produk yang lain itu nggak ada biaya-biaya khusus Oke.
si pendapatan tetap prima only. Supaya apa? Supaya ngerasain dulu kuponnya teman-teman. Jadi ngerasain nih dari pendapatan tetap prima dividennya seperti apa gitu. Oke, itu ya Mbak Angel ya jawabannya. Jadi mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi, ini Mbak Ica, kalau ada pertanyaannya titipan nih sebetulnya. Jadi misalkan nih, ini kayaknya investornya memang langsung to the point minta rekomendasi. Jadi kalau misalkan di produk yang Henan ini, kalau misalkan dia yang mau lamsam itu, nah kira-kira produk yang mana nih dari yang ada di CGS ini, kira-kira lamsam ini, kira-kira produk reksadana yang mana yang cocok katanya? Oke, Untuk kalau yang mau lamsam ya, strateginya lamsam ya. lamsam ya Pak, Hmm. bukan averaging ya Pak, berarti Ya. langsung jebret gitu. Ya, misalkan dia kayaknya dia punya punya uang kayak mungkin dapat habis ini kali apa namanya habis warisan atau apa gitu ya. Jadi dapat uang langsung pengen investasi. Nah, kira-kira nih dari produk yang ada di CGS ini, kira-kira produknya yang mana? Langsung to the point aja produknya minta rekomendasi yang Boleh. mana? Kalau dari saya sendiri akan saya suggest kepada Fleksi Indonesia Sehat, Pak. Kenapa? Karena basisnya campuran. Di campuran kita sendiri di sini untuk fleksi obligasinya mungkin di 60% something. Jadi minimal banget di saat sahamnya lagi nggak oke, lagi nggak perform, minimal banget ada obligasinya yang dimana mungkin returnnya bisa dapat di 6,5 7. Nanti kalau misalnya sahamnya oke atau stok pick kita oke nih, itu akan dapat booster di 10 sampai 13. Jadi kalau mau lamsam itu boleh masuk ke Fleksi Indonesia Sehat kelas A. Nah, di situ mungkin ibaratnya gini, kalau misalnya market lagi crash, itu ada pembantalnya yaitu obligasi, jadi nggak drop-drop banget gitu. Tapi kalau misalnya market lagi bagus juga, IHSG lagi hijau, itu juga akan dapat booster dari sahamnya. Jadi untuk lamsam, Fleksi Indonesia Sehat nggak ada ruginya gitu. Karena ibaratnya resikonya semuanya udah diminimalisir. Sahamnya drop ada obligasi, sahamnya naik jadi booster gitu. Baik, jadi rekomendasinya bagi yang langsam yang produk campuran itu ya, Mbak Betul, Pak. Mbak Ica ya. Ini mungkin ini saya tambahin aja ya satu karena biar 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 sekalian karena memang strategi investor itu kan ada yang lamsam, biasanya juga ada yang averaging gitu ya. Yang nyicil lah uangnya Ya, dikit-dikit gitu lah Mbak Ica. ya, Ini pertanyaan dari saya sebetulnya. Jadi ini melengkapi pertanyaan tadi yang lamsam itu kayaknya juga sobat-sobat Genpes di sini juga ada juga mungkin yang dananya ngumpulin dulu baru dibelikan apa reksadana gitu ya. Nah, ya. yang kalau modelnya kayak begini nih yang nyicil gitu Mbak Ica. Averaging ya, Yang Pak. mana nih produknya di Henan nih, Mbak Ica? Kalau aku akan menyarankan seluruh dananya ditaruh dulu, dilamsamin di money market, Pak. Sambil Bapak lihat, teman-teman lihat market setiap harinya atau ngelihatlah seperti apa pergerakan market kita. Karena kalau misalnya kita lihat Indonesia sendiri sebenarnya untuk ke depannya itu oke banget, Pak. Fiskal kita sebenarnya oke, semuanya udah dijalanin ya, Pak. Tinggal nunggu ibaratnya kita lagi nanam benih nih gitu. Jadi menurutku market di saat koreksi dari money market bisa switching pelan-pelan Pak. Jadi ibaratnya averagingnya, top upnya, nyicilnya itu tinggal switching aja gitu. Jadi kalau misalnya mau sekarang tapi mau pelan-pelan ke saham buat maksimalin itu boleh seperti itu strateginya Pak. Tapi kalau misalnya mau averaging nih pelan-pelan kayak misalnya setiap bulan dirutinin itu menurutku kalau profil resikonya agresif boleh banget ke saham. Tapi kalau misalnya mau pelan-pelan, boleh either ke fleksi atau pendapatan tetap untuk yang resikonya lumayan menengah gitu. Jadi karena menurut aku itu akan lebih maksimal dengan averaging, dengan top up gitu. Tapi balik lagi ke profil resiko sih Pak menurutku. Kalau misalnya agresif sih menurut aku dananya ditaruh di money market dulu sambil ngelihat momentum. Toh di money market juga minimal banget 5% gitu tetap mendapatkan return maksimal jauh dibanding deposito gitu. Dan itu bisa anytime kapan aja dicairin, bisa anytime di switching, di saat market lagi oke, dapat harga bagus di reksadana saham, itu lebih maksimal, Pak. Tapi kalau misalnya ternyata, aduh enggak deh Mbak Ica, aku enggak ada dana untuk masukin reksadana pasar uang nih, kayaknya aku mau langsung aja saham, sok boleh.
Aduh, tapi aku nggak berani saham nih, Kak Ica. Mau resikonya yang bisa lebih terukur aja. Di Fleksi Indonesia Sehat campuran boleh, pendapatan tetap juga boleh. Kurang lebih kayak gitu, Pak Sutrisna. Oke, jadi kalau saya melihat tadi yang dijelaskan Mbak Ica tuh ada dua apa namanya? Emang ada dua saham yang memang satu tuh yang berkah ya, Syariah Berkah sama Ekuitas Ultima ini ya. Ultima kita satu ini memang cukup lumayan jadi bisa jadi rekomendasi lah bagi sahabat-sahabat Genpes gitu ya untuk yang pengen nyicil gitu ya. Dan tapi tadi juga Mbak Eca menyarankan juga kalau bisa nyicilnya dulu pasar uang juga boleh. Once ketika marketnya bagus dan langsung switching ke yang apa namanya yang ke saham gitu ya. Di situ di saham ada yang Ultima kita satu dan juga ada yang Ekuitas Syariah Berkah. Mungkin itu ya. Ya, Baik, saya cek di sini pertanyaan sudah nggak ada yang bertanya lagi nih Mbak Ica. Ini udah terjawab semua, Alhamdulillah. Jadi ini mudah-mudahan sahabat-sahabat Genpes ini tinggal mulai investasi. Ya, bagi yang memang sudah beli silahkan dicoba yang Henan. Ya, bagi yang belum sama sekali silahkan registrasi dulu. Nanti coba beli produk-produk Henan. Tadi sudah dijelaskan produk-produknya dan juga spesifiknya nanti disesuaikan dengan profil sobat-sobat Genpes gitu ya. Dan hampir semuanya lengkap dari mulai pendapatan tetap ada, campuran juga ada, saham pun ada, baik yang konvensional ataupun yang syariah. Jadi sudah mencangkup semua sebetulnya nih kebutuhan dari sobat Genpes ya, baik yang existing ataupun yang belum jadi investor. Baik, mungkin waktu juga ini udah hampir jam 3 Mbak Ica nggak terasa ya. Jadi mungkin sebelum closing Mbak Ica ada mungkin ibaratnya closing statement lah untuk para sahabat Genpes khususnya di sini karena pesertanya mix ya ada yang sudah jadi existing investor kita ada juga yang belum ya mungkin bisa kasih closing statementnya Mbak Ica. ya. Sebelumnya saya mau terima kasih Pak Sutrisna dan dari teman-teman CGSI atas kesempatannya bisa berkenalan semuanya. Mungkin kalau misalnya aku boleh statement, jangan pernah takut investasi teman-teman karena di saat investasi di tempat yang benar, itu teman-teman akan lebih maksimal. Dan kalau misalnya tanya kapan sih investasi waktu yang tepat, jawabannya tuh sekarang juga. Nggak ada yang tahu kapan, kita nggak pernah tahu ternyata kita nggak pernah nyangka juga ya IHSG sekarang nembus di 8.000 ya Pak. Jadi kalau misalnya ditanya kapan sih waktu yang tepat untuk investasi, jawabannya sekarang juga. Dan jangan lupa untuk diversifikasi resikonya. Karena investasi itu untuk membantu teman-teman lebih nyaman di suatu masa depan nanti, bukan membuat teman-teman deg-degan. Jadi investasilah senyaman resiko profil teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Ica dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktu dan sharingnya kepada kami Sobat Kitbest semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan baru bagi kami semuanya dan kita bisa mudah mulai bisa berani untuk starting mencoba untuk beli reksadana. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Genpes semuanya juga dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kelas pasti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih semuanya sahabat Genpes dan Mbak Ica. Waalaikumsalam. Terima Selamat kasih siang banyak. semuanya. Terima kasih, Pak. Pamit.